karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salam sehat. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita satu hari ini. Pun perayaan kemerdekaan negara Republik Indonesia telah usai kita rayakan, tapi tetaplah semangat kemerdekaan itu tetap kita kobarkan, dan jangan lupa dalam menjalani aktivitas stay prokes dan jaga kesehatan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Amsal poda 29 ayat 23. Roha hagit jangon ni jolma pajiput ibana ala yang go parton di nasirep dapotan muliau. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kawan-kawan remaja Napusul Hulu. Secara sederhana, firman Tuhan hari ini menyapa kita dan mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati, memiliki karakter partodi Nasaret. Kembali dari buku yang sama, ya, yang ditulis oleh Dr. A. Sitompul, ya. Di sini disinggung, dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Peranan kedudukan dan fungsi hati di dalam hidup atau diri manusia sangatlah berarti. Orang yang tidak memiliki hati membuat dirinya binasa. Pegangannya tidak ada, ia hidup tanpa pertimbangan. Sebaliknya, siapa yang memiliki hati berarti ia memiliki hidup, bahkan ia mengasihi hidup dirinya sendiri. Artinya, bukan hidup egoisme, tetapi hidup mempertanggungjawabkan dirinya agar tidak binasa. Lebih lanjut dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, manusia dapat hidup selamat dan sejahtera bukanlah bergantung kepada bahan-bahan atau materi yang dimiliki di sekelilingnya, tetapi apa yang dimilikinya di dalam dirinya sendiri, yaitu hatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, jangan bosan-bosan jika diingatkan, jadilah pribadi yang rendah hati. Secara khusus di bahasa Batak lebih dalam didokon partodi nasereptodi. Artinya apa, kawan-kawan? Sikap rendah hati itu tidak bisa dibuat-buat. Itu murni terpancar dari hati kita sendiri. Maka belajarlah agar memiliki pribadi todi yang rendah hati, dan berusahalah untuk senantiasa rendah hati partodi nasret. Apapun yang telah kita raih, kesuksesan apapun yang kita terima, apapun usaha kita, jangan mempertontonkan sikap sombong, angkuh dalam kehidupan kita, sebab itu akan membawa kita ke dalam kehancuran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nats ini juga kita diingatkan betapa bahayanya sikap sombong itu. Secara khusus boleh kita baca Yeremia 9 ayat 22 sampai 23. Di sana kita diingatkan untuk senantiasa merendahkan diri, terlebih di hadapan Tuhan. Maka baiklah kita meniru, meneladani profil karakter yang sesungguhnya, karakter rendah hati yang sesungguhnya, yang telah dipertontonkan oleh Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mampu menghidupi apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Asyiti ruot dohulehot Tuhan. Kita harus mampu menghidupi itu. Karena siapa yang berusaha untuk membuat dirinya menjadi teladan, dalam dirinya itu terpancar sikap yang rendah hati, partod di Nasaret. Aihola nakka partod di Nasaret do. Naboy patuduhot dirina. Pajongjok ko dirina gawe tiruan dia kena humaliang. Orang tua, suami dan istri, jadilah orang tua yang senantiasa rendah hati. Kita sebagai anak-anak, jadilah anak yang senantiasa rendah hati.
Kita sebagai pimpinan, bos mungkin, ya, jadilah pimpinan yang merendah, merakyat rendah hati. Dan kita sebagai anggota, jadilah anggota yang senantiasa rendah hati. Partodi nasirin. Karena kalau kita memiliki sikap itu akan menuntun kita kepada keselamatan yang sesungguhnya. Tuhan memberkatimu Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat. Menutup renungan pagi ini, mari kita nyanyikan buku ND nomor 427. Stop.